Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News bersama saya Sinta Zahara, dan kini kita ke informasi yang pertama pemirsa, ada banjir bandang yang menerjang Mekah. Ya, pemirsa, aliran air berlumpur yang deras memenuhi jalan-jalan di dekat kota suci Mekah saat petir menyambar dari atas. Derasnya air hujan membanjiri jalan-jalan dan mengalir deras di trotoar. Hujan deras juga mengguyur jalan-jalan sementara mobil-mobil terjebak dalam badai yang mengerikan. Media lokal melaporkan kondisi cuaca yang tidak stabil dan badai petir terkonsentrasi di wilayah utara dan barat kerajaan. Hujan deras diperkirakan akan terus berlanjut pada hari Kamis sebelum menjadi lebih deras menjelang akhir pekan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni ada jembatan baru di China yang runtuh. Sebagian struktur jembatan Hongqi di Sichuan, China Barat Daya runtuh akibat longsor pada hari Selasa 11 November atau tidak lama setelah diresmikan. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Insiden terjadi di sepanjang jalan raya nasional yang menghubungkan wilayah tengah China dengan Tibet, di mana pihak berwenang menyatakan tidak ada laporan korban jiwa. Reuters mengonfirmasi lokasi video tersebut melalui citra satelit dan kondisi topografi di sekitar area kejadian. Meski tanggal perekaman tidak dapat diverifikasi secara independen, kejadian ini bermula pada Selasa sore dengan kondisi di lereng memburuk hingga memicu tanah longsor besar yang menyebabkan runtuhnya bagian pendekatan dan dasar jalan menuju jembatan tersebut. Penutupan dilakukan setelah muncul retakan di lereng dan badan jalan di sekitar lokasi, serta terdeteksi adanya pergeseran tanah di medan pegunungan. Menurut pernyataan pemerintah setempat, polisi di kota Merkang telah menutup jembatan Hongqi yang memiliki panjang sekitar 758 meter sejak Senin sore. Jembatan Hongqi sendiri baru selesai dibangun pada awal tahun ini. Sebuah video promosi dari kontraktor Sichuan Road and Bridge Group di media sosial menunjukkan rampungnya proyek tersebut dan fungsinya sebagai penghubung penting antara Sichuan dan Tibet. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada hubungan Amerika Serikat dan Inggris yang retak. Ya, intelijen Amerika Serikat dan Inggris di mana kalau kita lihat sekutu terdekat mengalami keretakan signifikan setelah Inggris menangguhkan pembagian informasi intelijen dengan Amerika Serikat. Langkah ini diambil karena Inggris percaya serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba di Karibia dan perairan Amerika Latin melanggar hukum internasional. Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini secara eksklusif mengungkapkan kepada CNN, Inggris tidak lagi berbagi intelijen mengenai kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di Karibia karena tidak ingin terlibat dalam serangan mematikan militer Amerika Serikat. Penangguhan pembagian intelijen ini telah dimulai lebih dari sebulan yang lalu. Kekhawatiran Inggris muncul tidak lama setelah Amerika Serikat mulai melancarkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal tersebut pada September lalu. Namun tidak lama setelah Amerika Serikat mulai melancarkan serangan mematikan, Inggris mulai khawatir bahwa Amerika Serikat mungkin menggunakan intelijen yang diberikan oleh Inggris untuk memilih target. Para pejabat Inggris meyakini bahwa serangan militer Amerika Serikat yang sejauh ini telah menewaskan 76 orang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada Presiden Prabowo yang mengawasi ketat anggaran daerah. Presiden Prabowo turun tangan memeriksa percepatan penggunaan dana transfer ke daerah oleh para kepala daerah seusai Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya telah menyurati gubernur, bupati hingga wali kota untuk mempercepat realisasi belanja daerah sampai akhir tahun 2025. Saat rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun. Kepada para menterinya, Presiden Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tidak terkecuali dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat.